Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kasus studi kami dengan judul Rintihan Karir Pedagang Roti. Sebelumnya, perkenalkan saya Zara Fikriya Diansyah, mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta dengan NIM 210510141, Prodi Manajemen. Dan di sini ada rekan saya Nabila Rizky Ramadhani, NIM 210510147, Prodi Manajemen. Apa saja sih yang akan kita bahas pada video kali ini? Yang pertama, keadaan pelaku ekonomi, lalu diagnosis permasalahan dan analisis sebab, penerapan teori ekonomi mikro, dan penerapan teori makroekonomi, hasil-hasil presentasi lapangan kepada pelaku ekonomi, serta solusi permasalahan dan gagasan inovatif. Keadaan usaha roti Bakery KD. Bakery KD merupakan usaha roti yang didirikan oleh sepasang suami istri bernama Siti Halimah dan Laksono. Usaha ini didirikan pada tahun 1999 dan terletak di Cilacap, Jawa Tengah. Sebelum merintis usaha roti, Ibu Siti merupakan seorang ibu rumah tangga. Namun karena merasa penghasilannya kurang dan tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, Ibu Siti beserta suami mencoba untuk membuat roti yang sekiranya laku untuk dijual. Jenis roti yang dibuat Ibu Siti yaitu berupa roti bolu kukus, roti gulung, dan pai buah. Perharinya Ibu Siti dapat memproduksi 25 roti gulung, 100 biji pai buah, dan 6 loyang roti bolu Surabaya. Jika ada pesanan, Ibu Siti akan memperbanyak produksi sesuai pesanannya. Untuk produksi bolu kukus dilakukan di pagi hari dan produksi pai buah dilakukan di sore hari. Untuk pengemasannya sendiri dari awal sampai sekarang masih sama, yaitu menggunakan plastik dan kardus polos, karena pengemasan ini dirasa sangat praktis dan ekonomis. Nah, gambar di samping merupakan contoh produk hasil usaha dari roti Bakery KD, yaitu roti gulung. Selama ini distribusi roti hanya ada di warung, di pasar, serta pada penjual keliling. Untuk pemesanan roti tidak bisa diantar ke tempat pesanan, tetapi hanya bisa diambil ke rumah Ibu Siti. Pada awalnya pendapatan Ibu Siti sebulan hanya 300.000. Namun seiring berkembangnya tahun dan meningkatnya usaha Ibu Siti, pendapatannya pun ikut meningkat. Sebelum pandemi ini, Ibu Siti bisa memperoleh keuntungan sebesar 4-6 juta per bulan tergantung pada pesanannya. Namun di masa pandemi, keuntungan Ibu Siti mengalami penurunan hingga 50%. Dalam sehari, Ibu Siti dapat mengeluarkan modal sekitar 700.000 hingga 1 juta rupiah. Biaya ini dikeluarkan untuk membeli bahan-bahan kue seperti telur, mentega, tepung terigu, dan lain-lain. Selain untuk membeli bahan-bahan roti, Ibu Siti juga perlu mengeluarkan biaya untuk 1 orang pekerja yang membantu dalam proses produksi roti ini. Sedangkan untuk pengeluaran rumah tangga, Ibu Siti sebulan rentang 2 juta sampai 3,5 juta rupiah. Pengeluaran ini meliputi biaya listrik, biaya PAM, biaya sekolah anak, bensin, serta kebutuhan dasar sandang, papan, dan pangan. Masalah dan analisis sebab. Apa saja masalah yang dihadapi oleh Ibu Siti? Yang pertama, kurang beredar luasnya produk yang dipasarkan karena keterbatasan ruang lingkup pemasaran. Kedua, kurangnya kualitas sumber daya manusia karena kurangnya tenaga kerja yang ahli dalam proses produksi roti itu sendiri. 3. Masalah pendistribusian produk, karena selama ini toko hanya bisa melayani pengambilan di tempat saja. Nomor 4. Banyak pesaing yang ikut terjun dalam bisnis yang sama dan menyebabkan berkurangnya jumlah pembeli. 5. Pengemasan yang kurang menarik, karena pengemasannya hanya menggunakan kardus polos tanpa ada label perusahaan. 6. Belum memiliki toko roti sendiri. Selama ini usaha roti Bakery KD hanya beroperasional di rumah saja. Lalu yang terakhir adalah omset penjualan yang menurun drastis akibat adanya pandemi COVID-19 ini.
Mikroekonomi. 1. Teori pasar. Teori pasar yang diterapkan pada usaha roti bakery KD lebih mengarah ke pasar monopolistik atau pasar persaingan. Hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri pasar yang ada pada usaha roti bakery KD, di mana terdapat penjual dan pembeli, tidak ada kesulitan berarti dalam memasuki pasar, jenis barang yang dijual yaitu diferensiasi produk atau produk yang dihasilkan serupa namun tidak sama, dan dapat dibedakan baik dalam bentuk, merek, ukuran, beserta mutunya. Tidak ada kerjasama antar pelaku usahanya, serta perusahaan berusaha membedakan produk milik mereka dengan produk-produk milik pesaing lainnya melalui strategi non-harga. Kemudian usaha roti bakery KD tidak menggunakan iklan, dan perusahaannya hanya memiliki sedikit kekuasaan untuk mempengaruhi harga. Kedua, perilaku produsen. Dalam usaha roti bakery KD ini menggunakan input variabel, yakni input yang jumlahnya berubah-ubah mengikuti banyaknya output yang diproduksi. Selain itu juga menggunakan teori two input variabel atau dua faktor berubah. Pada fungsi ini dapat diketahui bahwa tingkat produksi dapat berubah dengan merubah faktor tenaga kerja atau jumlah modal untuk menghasilkan jumlah output yang sama. Untuk biaya produksi sendiri yang ada di usaha roti bakery KD yaitu biaya total dikeluarkan dalam sekali produksi sebanyak 700 hingga 1 juta rupiah. Ketiga, perilaku konsumen. Faktor-faktor yang paling mempengaruhi perilaku konsumen dalam mengambil keputusan untuk melakukan pembelian dan pemesanan di usaha roti bakery KD yaitu faktor harga, kelengkapan jenis dan varian roti, serta cita rasa roti. Jika Ibu Siti menjual roti dengan cita rasa yang enak, maka konsumen akan membeli roti tersebut meskipun dengan harga yang sedikit agak mahal. Dengan varian yang bermacam-macam, maka konsumen juga akan tertarik untuk membeli produk roti tersebut. Ibu Siti juga dapat memberikan diskon kepada konsumen dengan minimal pembelian yang ditentukan. Hal ini bertujuan agar konsumen merasa senang dan bisa menjadi langganan bagi roti bakery KD. Penerapan teori atau konsep makro. Yang pertama, peran negara atau pemerintah. Peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi rakyat, studi kasus usaha roti bakery KD yaitu dengan mengadakan program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi bertujuan untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta membantu proses kemajuan suatu usaha terutama pada UMKM, dan pemberian subsidi untuk para UMKM. Pemerintah memberikan dukungan kepada para UMKM dalam bentuk subsidi untuk pembiayaan bagi UMKM yang terdampak oleh pandemi COVID-19 ini, serta dengan memberikan subsidi dalam program jangka menengah berupa bantuan langsung tunai atau yang disebut BLT untuk para UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 dan pemberian keringanan pajak. Selain itu, pemerintah harus juga mengatasi terjadinya inflasi barang dan jasa pemerintah dengan menggunakan kebijakan moneter untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Kedua, inflasi. Penyebab inflasi bagi usaha roti bakery KD adalah kenaikan permintaan agregat atau demand pull inflation dan kenaikan bahan produksi atau cost push inflation. Kenaikan permintaan agregat demand pull inflation adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif ketersediaan. Usaha roti bakery KD usaha kecil di mana modalnya hanya kecil, ketersediaan bahan pun terbatas. Karena biaya produksi ini meningkat roti yang dijual sesuai dengan bahan-bahan yang ada. Pemerintahan seharusnya bisa mengendalikan masalah ini dengan cara menetapkan persediaan kas, operasi pasar terbuka, menambah jumlah barang di pasar, dan menetapkan harga batas atas. Inflasi ini bukan hanya usaha bakery saja yang berpengaruh, melainkan usaha-usaha lain juga ikut berpengaruh. Usaha roti bakery ini mungkin bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu. Namun jika ini terjadi secara terus-menerus, maka usaha roti bakery ini bisa mengalami gulung tikar atau bangkrut.
Yang keempat, pengangguran. Berdasarkan teori kurva pilih pengangguran yang tinggi cenderung mengurangi inflasi. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dalam usaha roti bagi adik-adik ini, tingkat penganggurannya cukup rendah, sehingga cenderung menyebabkan adanya inflasi. Dalam usaha roti bagi adik sendiri, pengangguran merupakan masalah jangka pendek. Karena tingkat pengangguran dalam usaha roti bakery Kade sejauh ini masih dapat terkendalikan. Namun, kenyataannya pengangguran sangat berdampak bagi usaha roti bakery Kade karena menyebabkan daya beli masyarakat akan produk yang dijual mengalami penurunan. Tentunya perusahaan akan sangat merugi apabila permintaan pelanggan akan produknya semakin berkurang dari hari ke hari. Pengangguran yang terjadi biasanya berdasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan akibat dari adanya kenaikan jumlah permintaan. Dengan naiknya permintaan, maka kemungkinan akan terjadi penambahan karyawan atau tenaga kerja, sehingga kesempatan kerja yang tersedia cukup tinggi. Hal ini tentunya dapat membantu mengurangi masalah pengangguran dan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat serta menghindari permasalahan sosial. Yang kelima, ketimpangan pendapatan nasional. Ketimpangan pendapatan nasional mengacu pada sejauh mana pendapatan didistribusikan secara merata di antara populasi. Ketimpangan ini sangat berkaitan dengan ekonomi, distribusi pendapatan, dan kemiskinan. Di kota usaha roti bakery Kade, tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, namun distribusi pendapatan cenderung tidak terdistribusikan dengan baik, sehingga kesejahteraan hanya dirasakan oleh golongan tingkat tinggi saja. Usaha roti bakery Kade ini juga berdiri di tengah-tengah masyarakat golongan menengah ke bawah, yang dimana pendapatan masyarakat sekitar hanya terbatas. Usaha roti bakery Kade hanya mendapatkan fasilitas ala kadarnya. Pengaruh ketimpangan pendapatan menyebabkan pendapatan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin, sehingga kemiskinan akan sulit diatasi dan akan menghambat pertumbuhan ekonomi di kota usaha roti bakery Kade. Daya beli roti bakery Kade ini juga sedikit karena pertumbuhan perekonomian sekitar tidak merata. Sebaiknya pemerintahan lebih memperhatikan usaha-usaha kecil dengan baik. Pemerintah seharusnya mengembangkan skema kredit usaha rakyat atau yang disebut KUR untuk para pelaku usaha kecil dengan suhu bunga yang rendah, serta meningkatkan sumber daya manusia di kota usaha roti bakery Kade. Pemerataan pendudukan dan pembangunan. Kemudian, menciptakan peluang pekerja yang luas. Menciptakan wirausaha secara massal. Jika UMKM di kota usaha bakery Kade diperhatikan, maka terjadi pemerataan kesejahteraan. Pendapatan UMKM pun stabil dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan. Sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, perkembangan kemiskinan sangatlah dipengaruhi oleh pendapatan. Padahal dalam masa ini pendapatan masyarakat mengalami penurunan yang sangat signifikan. Penurunan pendapatan ini terjadi diakibatkan karena pengurangan waktu pekerjaan, kehilangan pekerjaan, dan bangkrut. Karena pendapatan masyarakat di era pandemi ini menurun, maka berakibat pada daya beli terhadap produk roti bakery Kade yang juga ikut melemah, menyebabkan perusahaan mengalami keterlambatan produksi. Apalagi dengan adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut PSBB, yang menyebabkan terjadinya pengurangan karyawan dan berkurangnya lapangan kerja karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat. Dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat, karyawan menjadi kehilangan pekerjaan sehingga produktivitas ikut menurun dan sekaligus berakibatkan pada penurunan pendapatan. Bagi masyarakat miskin, sebagian pendapatannya mereka diperuntukkan untuk membeli kebutuhan pangan, sehingga penurunan pendapatan berimplikasi terhadap penurunan
pemenuhan pangan. Jadi jarang pada pandemi ini masyarakat membeli roti bakery Kade karena uangnya untuk pangan. Selanjutnya ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan atau berupa pajak pemerintah. Dukungan pemberdayaan UMKM dilaksanakan melalui alokasi anggaran pemberian jaminan kredit dalam program-program kredit usaha rakyat atau yang disebut KUR, yang diberikan dalam bentuk subsidi bunga. Fasilitas tersebut memungkinkan UMKM memperoleh kredit berbunga rendah dari 22-23% menjadi 12%. Kebijakan moneter. Kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan sistem internal dan eksternal secara tercapainya tujuan ekonomi makro. Kebijakan moneter yang diambil selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir kendala permodalan dan pemasaran bagi para UMKM terhadap perekonomian nasional. Oleh sebab itu, otoritas moneter harus dapat mengendalikan inflasi dan memberikan stimulasi moneter untuk dunia usaha. Usaha roti bakery Kade pada masa pandemi COVID-19 ini sudah mendapatkan alokasi anggaran pemberian jaminan kredit dalam program KUR serta mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk mengurangi beban di masa pandemi ini. Bantuan itu meliputi beras, gula, tepung, blue band, dan telur, serta uang tunai sekitar 1,5 juta. Bantuan ini diberikan oleh pemerintah 2 kali dalam 1 tahun. Yang diharapkan Ibu Siti, pemerintahan tidak hanya memberikan bantuan pada saat pandemi saja, melainkan setiap tahunnya juga memberikan fasilitas seperti ini untuk membantu para usaha-usaha UMKM kecil seperti usaha Ibu Siti Roti Bakery Kade. Selanjutnya ada solusi permasalahan dan inovasi. Solusi dan inovasi untuk usaha Ibu Siti adalah sebaiknya Ibu Siti lebih memperbanyak macam-macam roti. Ibu Siti juga harus membuat label usaha Ibu Siti. Kemudian memperbaharui kemasan penjualan Ibu Siti. Dan mengenalkan jualan Ibu Siti secara meluas dengan cara membuat media sosial seperti Facebook, Instagram, atau menge-share ke WhatsApp grup yang Ibu Siti punya. Serta Ibu Siti juga harus menambah pelayanan seperti pengantaran atau COD kepada pembeli. Yang paling utama, Ibu Siti harus menabung untuk membeli tanah yang strategis untuk toko Ibu Siti yang baru, supaya para pembeli tidak kesusahan untuk membeli roti Ibu Siti. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.